Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, di video kali ini Bu Fitri melanjutkan video sebelumnya ya, yaitu pembahasan soal materi surat pribadi dan surat dinas, kompetensi dasar 3.12 dan 4.12. Tepatnya pada soal yang kedua ya. Kalau begitu, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baik, pembahasan soal surat pribadi dan surat dinas, kompetensi dasar 3.12 dan 4.12. Soal nomor 1, bacalah kutipan surat pribadi berikut untuk sahabatku Luluk di Semarang. Bagaimana kabarmu? Bentar, saya nyalakan pointernya. Bagaimana kabarmu? Semoga baik-baik saja ya. Aku di Malang juga selalu sehat. Baru sebulan kita jumpa, tapi serasa sudah setahun. Apakah engkau juga merasakan hal yang sama? Pilihan kata sapaan yang kurang tepat pada kutipan surat pribadi tersebut adalah A. Engkau seharusnya diganti di kau. B. Engkau seharusnya diganti dirimu. C. Kabarmu seharusnya diganti kabar kamu. Dan D. Kabarmu seharusnya diganti kabar Anda. Kira-kira jawaban yang tepat adalah, ingat surat pribadi adalah surat yang bahasanya lebih santai dan akrab. Ya, jawabannya B. Engkau seharusnya diganti dirimu atau kau. Kalau di kau terlalu puitis ya. Jadi jawabannya B. Soal nomor 2, surat pribadinya masih sama, beda pertanyaan saja. Pertanyaannya adalah, salam pembuka yang paling tepat untuk melengkapi kutipan surat pribadi tersebut adalah A. Salam manis selalu. B. Salam hormat. C. Semoga selalu baik. D. Semoga tambah cantik. Berarti letaknya di sini ya. Salam pembuka yang benar adalah kira-kira? Ya, jawabannya A. Salam manis selalu. Salam pembuka ini boleh sama dengan salam penutup nanti ya, yang di paling bawah. Gitu. Soal nomor 3. Penulisan alamat surat dinas berikut yang paling tepat adalah, ingat penulisan surat dinas itu kalau sudah penulisan di dalam surat berarti tidak boleh menggunakan kepada, hanya boleh di amplop surat yang menggunakan kepada. Kemudian yang terhormat YTH, kemudian saudara, bapak, ibu, kata sapaan tidak boleh disingkat, seperti ini tidak boleh. Kemudian penulisan nomor itu harus diakhiri tanda titik harusnya. Kemudian ini disingkat ya. Jalan itu juga tidak boleh disingkat, harus JALAN. Ini masih ada kepadanya, saudaranya masih disingkat. Jadi yang benar adalah D. Ya, gitu ya. Soal nomor 4. Penulisan penutup surat dinas yang tepat adalah, biasanya penulisan penutup surat dinas itu kesalahannya ada pada huruf kapital pada kata sapaannya. Saudara ini harusnya S-nya kapital. Kemudian tidak boleh menggunakan kata yang berlebihan pada kata terima kasih. Jadi banyak-banyak terima kasih banyak, terima kasih yang sebanyak-banyaknya, itu tidak boleh. Karena itu tidak efektif. Kalau yang A masih ada banyak-banyak terima kasih, S-nya masih kecil, huruf kecil, jadi A salah. B, atas perhatian saudara, S-nya masih kecil, ini sangat berterima kasih sekali, itu tidak efektif ya, artinya terlalu berlebihan. C, atas perhatian saudara, S-nya sudah kapital, kami mengucapkan terima kasih, tampaknya C yang benar. Kalau D, atas perhatian saudara, S-nya kecil, kami tak lupa berterima kasih, ini juga kurang, bahasanya lebih santai ya. Padahal surat dinas itu
bahasanya lebih formal. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 5. Di sini ada kutipan surat dinas. Kalian bisa lihat dan baca sendiri. Pertanyaannya adalah perbaikan penulisan surat dinas tersebut yang paling tepat adalah, ini sudah pernah Bu Fitri sampaikan di video sebelumnya, bahwa penulisan ini ya, pertama kesalahannya adalah yang A, dia S-nya malah diganti huruf kecil 1, salah. Kemudian 0.9 kok 0.9.00 ini waktu diganti titik 2, ini malah salah. Yang benar justru titik. A salah, kemudian B ini titiknya sudah benar. Ini S garis miring D salah, sudah diganti STD titik, betul. Bogor diganti Bogor, B-nya kapital karena memang nama kota. Tampaknya B yang benar. Agustus diganti ini kecil malah salah. Kemudian aula SMP ini justru nama tempat ya, nama SMP-nya diganti kecil malah salah, C. Kemudian yang D kesalahannya adalah ini, rapat persiapan HUT RI, hari ulang tahun Republik Indonesia, ini harusnya kapital. Kemudian acaranya depannya harus kapital. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 6. Cermati surat pribadi berikut ya. Kamu lihat dulu atau kamu pause. Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat pribadi tersebut adalah, berarti letaknya di sini ya. Ini namanya ini namanya paragraf pembuka. Paragraf pembuka itu ciri-cirinya atau rumusnya adalah pada surat dinas dia selalu menanyakan kabar. Kira-kira kalimat yang tepat untuk melengkapi surat pribadi tersebut adalah, yang menanyakan kabar adalah A, B, C? Ya, jawabannya C. Hai Sinta, bagaimana kabarmu sekarang? Boleh ditambah apakah kamu baik-baik saja? Semoga selalu sehat ya, dan seterusnya. Soal nomor 7, cermatilah kutipan surat pribadi berikut. Oh iya Ana, bagaimana kegiatan ekstrakurikuler di sekolahmu? Apakah kamu ikut? Kalau aku masih seperti dulu, masih aktif dalam pramuka. Ini titik-titiknya, ini namanya unsur surat apa Nana? Kalimat penutup surat yang tepat. Ini berarti namanya paragraf penutup. Agar Ana segera membalas surat Lia, jadi paragraf penutup pada surat pribadi itu rumusnya adalah dia selalu meminta balasan. Apapun kalimatnya, dia selalu minta balasan. Berarti kira-kira yang tepat meminta balasan dan bahasanya lebih santai ya. Kalau ini atas perhatianmu, ini dia lebih formal. Campuran ini. Kuucapkan terima kasih, aku bangga bersahabat denganmu. B, ini salah yang A. An, sampai di sini dulu surat dariku, balasan surat darimu selalu kutunggu. Ini menunjukkan benar, yang B mengarah ke benar. C, demikianlah surat dariku An, semoga tidak mengganggu waktu belajarmu. Ini terlalu tegang ya bahasanya yang C, padahal harusnya akrab. D, kiranya surat dariku cukup sampai di sini An, kapan-kapan ku sambung lagi. Ini nggak ada minta balasannya, berarti yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 8, penulisan salah satu unsur dalam surat resmi atau surat dinas berikut ini yang benar adalah, ini sudah benar pakai koma, tapi ini salah ya, dia tidak menggunakan kata hubung. Harusnya bulannya itu ditulis diawali huruf kapital. Ini tidak menggunakan titik 2, harusnya tanda koma. Kalau yang C ini sudah benar. D, Palangkaraya ini bukan titik tapi tanda koma. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 9. Bacalah ilustrasi berikut. Balkis mengirimi orang tuanya surat dan mengatakan bahwa ia tidak dapat pulang pada liburan semester kali ini karena akan mengadakan penelitian ke Pulau Seribu bersama teman-temannya. Kalimat isi surat yang santun sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, A, aku minta beribu-ribu maaf kalau liburan semester ini tidak pulang karena akan pergi penelitian ke Pulau Seribu dengan teman-teman.
ini bicara dengan orang tuanya tapi tidak disapa ya, maksudnya juga kurang santun yang A. Yang B, saya minta maaf pada ibu dan bapak yang mana liburan semester ini saya tidak bisa pulang karena akan penelitian. Yang mananya ini kurang efektif ya. Kemudian yang C, maafkan Ananda tidak dapat pulang pada liburan semester kali ini karena Ananda akan mengadakan penelitian ke Pulau Seribu bersama teman-teman. Kita simpan yang C. D, Pak, Bu, maafkan aku ya. Harusnya ini diganti yang lebih santun lagi, misalnya saya, Ananda. Itu juga itu lebih santun lagi karena ini ditujukan kepada orang tua. Aku tidak bisa pulang pada liburan semester kali ini karena akan mengadakan akunya ini ya yang kurang tepat. Jadi yang lebih tepat adalah yang lebih santun tapi tetap akrab adalah yang C. Soal terakhir nomor 10. Cermatilah kutipan surat berikut. Kalau seperti ini tampilannya, berarti dia termasuk surat ilustrasinya maksudnya ya. Ini cermatilah kutipan. Seperti ini tampilannya, berarti dia termasuk surat surat dinas atau resmi. Isi surat resmi, di pertanyaannya ada. Isi surat resmi yang paling sesuai dengan ilustrasi adalah ini seperti ini ya. Kamu lihat. Kemudian koreksi satu-satu dilaksanakan pada nggak boleh pakai tanda baca apapun setelah pada. Kita cek teliti ya, kita cek sesuai ilustrasi. Ini 4 November jelas salah. Ini harusnya 14. Ini sudah 14, kita lihat pukulnya 10.30, ini 14.30. Salah B. A salah, B salah. Kemudian ini sudah benar 14 November 10.30, betul. Kemudian tempatnya di mana ini? Di ruang OSIS. Kemudian evaluasi panitia bakti sosial, acaranya evaluasi panitia bakti sosial. C mengarah ke benar. Kita lihat D ini malah salah ya, 24 November. Jadi sudah jelas jawabannya yang C. Baik. Soal 1 sampai nomor 10 sudah Bu Fitri bahas. Semoga bisa menjadi bekal kalian mengikuti penilaian harian, surat pribadi dan surat dinas. Terima kasih. Demikian pembahasan soal yang kedua, materi surat pribadi dan surat dinas, tepatnya kompetensi dasar 3.12 dan 4.12. Semua itu jadikan bekal untuk kalian menghadapi penilaian harian, surat pribadi dan surat dinas. Jangan lupa tonton juga video sebelumnya karena membahas kompetensi dasar soal 3.11 dan 4.11. Kalau begitu, Bu Fitri pamit, sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat belajar dan selamat menghadapi penilaian harian. Tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan ya. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.